Sekarang untuk tampilan tombol ajukan berkas ini sudah Sobat Jalan Guru semuanya, setelah kita ini melakukan konfirmasi kesediaan untuk peserta piloting PPG Daljab 2024 yang ada di SIM PKB, kemudian melakukan konfirmasi bidang studi, maka langkah berikutnya kita akan diarahkan menuju ke profil, dan di sini kita wajib untuk mengisi biodata. Yang mana di sini nanti diharuskan mengisi biodata sampai dengan nanti tombol ajukan berkas ini berwarna hijau, sehingga nanti kita akan bisa mengirim berkas pendaftarannya teman-teman. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara melengkapi biodata diri dan juga persyaratan kelengkapan PPG Daljab 2024. Sampai di sini nanti kita akan mengajukan berkas pendaftaran PPG Daljab 2024 di SIM PKB. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang terpanggil PPG dalam jabatan 2024 saat ini sudah ada pemanggilan peserta PPG di SIM PKB. Kemudian teman-teman setelah segera melakukan konfirmasi kesediaan, untuk tutorialnya sudah kita berikan pada kartu video ini, atau silahkan simak video sebelumnya ya. Nah selanjutnya di sini setelah kita itu melakukan yaitu konfirmasi keikutsertaan kesediaan PPG Daljab 2024, maka langkah berikutnya di sini kita akan melengkapi profil ya. Nah ingat di sini teman-teman harus melengkapi profil. Nah silakan kalian di sini klik di bagian ini yaitu lengkapi profil ya. Anda telah melakukan konfirmasi bidang studi Anda, mohon lengkapi data dengan klik lengkapi profil. Berikutnya kita klik di sini yaitu lengkapi profil. Nah berikutnya di sini kita ambilkan contoh yaitu dari peserta PPG dari sasaran kategori B ya. Nah kalau misalkan sasaran kategori A dan B itu tentunya berbeda ya. Kalau misalkan sasaran kategori B, maka di sini sudah ada checklistnya ini 3, yaitu linearitas ijazah sudah checklist, kemudian bidang studi sudah checklist, kemudian arsip pendukung sudah checklist. Ini adalah di periode sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman yang sasaran kategori A, maka di sini masih ada tanda pentung. Kalau misalkan kalian scroll ke bawah di bagian SK bagian tugas mengajar itu diminta untuk mengupload berkas kembali ya. Nah di sini untuk teman-teman yang sasaran kategori B, tentunya di sini kita hanya berkewajiban yaitu mengisi di bagian biodata diri saja. Nah ini pastikan Anda melengkapi biodata diri Anda dan persyaratan kelengkapan di bawah ini. Selanjutnya klik tombol ajukan berkas jika biodata diri dan prasyarat kelengkapan data Anda ini sudah lengkap. Nah berikutnya di sini nanti kita lengkapi ini. Kalau sudah lengkap maka tombol ajukan berkas ini sudah akan berwarna hijau. Dan ingat bagi teman-teman yang menerima undangan PPG ini nanti harus wajib klik tombol ajukan berkas ini ya. Oke, sekarang kita akan mengisi biodata diri ya. Nah biodata diri ini kita scroll ke bawah untuk mengisinya. Dan untuk pengisian biodata diri maka di sini sampai nanti statusnya berwarna hijau ya. Nah ini tombol ajukan berkas nanti akan bisa diklik ya. Kemudian kita klik saja di sini di bagian biodata diri. Dan di sini yang kita isikan itu yang atas ini kita nggak perlu isikan ya, karena di sini datanya sudah lengkap. Ini hasil sinkronisasi dengan Dapodik. Kemudian untuk yang selain itu ini yang sudah kita isikan pada pendaftaran yang terdahulu. Nah yang kita lengkapi di bagian biodata ini adalah yang di bagian bawah ya. Sekarang kita scroll saja ke bawah. Nah jadi yang dimaksudkan untuk yang dilengkapi itu adalah yang di bagian ini. Nah ini adalah data yang belum diisi atau belum dilengkapi, inilah yang wajib kita isi ya. Dan selanjutnya di sini untuk melengkapi ini seluruh data ini maka teman-teman klik saja di sini ya, yaitu lengkapi ini. Kita klik lengkapi, kemudian kita akan diarahkan menuju ke bagian ini. Nah berikutnya di sini untuk nama otomatis kita sudah masuk ya. Kemudian di sini untuk tambahan di bagian disabilitas ini teman-teman silakan bisa disesuaikan apakah teman-teman itu disabilitas ataukah tidak. Kalau misalkan disabilitas maka disabilitasnya itu dalam bidang apa. Nah ini adalah netra, rungu dan seterusnya. Kalau misalkan tidak ya kita klik saja tidak. Kemudian untuk nama ibu ini jangan sampai keliru ya, seluruh datanya. Kemudian berikutnya di sini setelah nama ibu di sini kita isikan yaitu nik ibu. Oke, kita isikan di sini untuk nik ibu sudah.
Berikutnya kita isikan pekerjaan ibunya ini apa. Oke, sudah. Kemudian pendidikan ibu ini silakan dipilih ya, yaitu dulu sekolahnya itu sampai apa. Nah, ini ada mulai dari tingkat SD sampai SMA, S1 sampai S3, kemudian ada paket juga. Maka di sini kita itu SMK, dulu itu ibunya, berarti di sini kita pilih yang SMA atau sederajat ya. Ini SEME ya dulunya. Kemudian untuk penghasilan ibu saat ini berapa? Ini adalah kita tuliskan sesuai ya. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian untuk tanggal lahir ibu ini juga kita tuliskan ya. Nah, untuk tanggal lahir ini kita pilih di sini teman. Nah, silakan dipilih disesuaikan untuk tanggal lahirnya ya. Oke, kalau misalkan semua sudah kita isikan ya, mulai dari disabilitas, nama dan seterusnya, ini penghasilan sampai dengan tanggal lahir, kita selanjutnya scroll ke bawah untuk gantian mengisikan yaitu data ayah kita. Kita scroll ke bawah, kita isikan dulu mulai dari yaitu ayahnya. Karena di sini sudah meninggal, ini adalah saya tambahi ALM ya. Ini sesuai dengan panduan PPG sebelumnya juga demikian. Karena sudah meninggal, di sini juga nggak diketahui nicknya, kita lupa. Kita coba kasih 0 ya, 0 atau kalau strip nggak bisa ya. Kita strip nggak bisa, berarti 0 ini. Pekerjaannya ini kita strip. Pendidikannya ini mungkin teman-teman ingat dulu pendidikannya itu apa. Kemudian untuk penghasilan, kemudian untuk tanggal lahir ini karena kita wajib untuk mengisikan, ini kita ingat-ingat tanggal lahirnya itu berapa. Kalau misalkan di sini kan sudah meninggal ya, di sini kita prediksikan teman-teman. Kalau misalkan benar-benar lupa, ini kita bisa prediksikan. Oke, kalau misalkan sudah berikutnya, karena di sini kalau misalkan kita itu nggak diisikan ya, ini nggak bisa disimpan ya. Formatnya itu tanggal, bulan dan juga tahun ya di sini. Kemudian kontak darurat ini adalah dipilih dulu untuk kontaknya ini siapa, apakah anak, suami, istri atau bagaimana. Oke, kemudian kita tuliskan nomor kontaknya, nama kontaknya ini nama suaminya. Kalau misalkan di sini ini YBS ini adalah perempuan, seorang istri ya, berarti di sini suaminya ya. Oke, kita tuliskan untuk suaminya ini namanya siapa, nama kontaknya. Nah, ini adalah nama kontak, kemudian ini statusnya kontak ini hubungannya sebagai apa, misalkan suami ya. Kemudian untuk nomor telepon, dan di sini kita tuliskan nomor teleponnya ya. Kita tuliskan nomor teleponnya. Oke, kemudian pastikan nomornya jangan sampai keliru ya, karena nanti kalau misalkan dihubungi itu harus bisa teman-teman. Oke, kemudian udah, iya sudah. Nah, kalau sudah, ini kita klik simpan ya. Kita coba simpan. Oke, data ayah nick harus terdiri dari 16 angka. Nah, kalau misalkan demikian, ini kita harus isikan benar-benar ya. Oke, untuk nick ayah ternyata nggak bisa ditulis 0 ya, harus 16 digit dan nggak bisa disimpan. Maka berikutnya di sini kita coba cari lagi untuk berkas-berkas kita. Oke, sudah kita temukan. Berikutnya coba kita save ya, simpan. Nah, alhamdulillah sekarang untuk perubahan ini sudah berhasil disimpan. Oke, sekarang kita bisa coba cek di atas ya, apakah dari isian kita ini sudah bisa dikirim berkas. Dan sekarang untuk tampilan tombol ajukan berkas ini sudah oke, seperti ini sudah berhasil, kita bisa memunculkan tombol ajukan berkasnya. Nah, berikutnya di sini kita cek kembali ya. Sebelum teman-teman mengajukan berkas, ini sebaiknya kita cek kembali yaitu untuk data-datanya, mulai dari biodata diri. Yang paling jelas adalah biodata diri ini harus diisi dengan lengkap ya, dengan benar teman-teman. Kemudian nanti setelah itu kita ajukan berkas. Berikutnya di sini jangan lupa untuk nanti kita lapor diri, itu kan salah satunya kita harus mengupload yaitu fakta integritas ya. Dan fakta integritas ini kita unduhnya di sini, yaitu di SIM PKB ini.
Nah ini ya, ini kita unduh fakta integritas. Nah seperti ini kita cek untuk fakta integritas. Nah ini adalah untuk fakta integritasnya. Oke, ini ya, untuk tutorial cara mengisi fakta integritas ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa dicek ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.